Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil begini. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajar dan ada seorang wanita yang melihat, mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia memancarkan kasih, memancarkan kuasa ilahi kepada orang banyak. Maka seorang wanita itu mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Betapa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal yang sungguh menyentuh hati orang pada saat itu. Memberikan sukacita, memberikan kedamaian, memberikan apa yang dimohon oleh orang-orang di sekitar pada saat itu. Hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Ada orang sakit, Tuhan Yesus bertindak. Ada orang cacat, Tuhan Yesus pun melakukan sesuatu. Ada orang berdosa, tidak dibiarkan, tidak dibuang, tidak disingkirkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau datang kepada orang yang berdosa itu, dan kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang kusta, mereka yang cacat. Tuhan Yesus mengeluarkan kekuatan ilahi, memberikan kekuatan ilahi kepada mereka itu. Maka seorang wanita ini memuji ibu dari Tuhan Yesus, memuji Bunda dari Tuhan Yesus. "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Betapa karena engkau, Tuhan Yesus, menunjukkan kemuliaan Allah. Maka engkau berasal dari seorang ibu yang mulia juga. Betapa bahagianya ibumu yang mengandung engkau, melahirkan engkau, ibu yang menyusui engkau, yang merawat engkau, yang membesarkan engkau. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengajak, membawa si perempuan tadi, wanita tadi, bersyukur, memuji bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan ini karena juga ada ibunya yang mendampingi, menguatkan Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pertama-tama mari kita bersyukur atas orang tua yang sudah diberikan dari Allah kepada kita sekalian. Kita bersyukur punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Dan kita sebagai anak siapapun juga, kita yang paling utama adalah mencintai, nurut, berbakti kepada orang tua. Saya sudah tidak punya orang tua. Ayah, ibu saya sudah meninggal. Tetapi saya tetap mau menunjukkan kasih saya, hormat saya, bakti saya kepada orang tua dengan menyebut mereka dalam doa-doa saya, dengan menyebut nama mereka dalam perayaan Ekaristi yang saya pimpin. Itulah dia, ya. Meskipun orang tua saya, ayah ibu saya sudah meninggal, tapi cinta saya kepada mereka itu tidak habis. Terus menerus akan saya ungkapkan cinta saya. Dan salah satu bukti bahwa saya masih tetap mencintai mereka adalah mendoakan mereka, menyebut nama mereka dalam perayaan Ekaristi yang saya pimpin. Begitu juga dengan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kalau masih punya orang tua, ya hormatilah, cintailah orang tua Anda. Syukur kalau orang tua Anda masih hidup, masih gagah, masih kuat. Hormati dia, cintai dia. Yang dibutuhkan dari orang tua, dari kita anak-anaknya adalah bakti, cinta, penghormatan, kasih dari kita sebagai anaknya kepada dia, kepada mereka orang tua kita. Maka dari itu, bagi yang masih punya orang tua, sekali lagi hormatilah, cintailah,
kasihilah orang tua Anda, kasihilah mama papa Anda, kasihilah ayah ibu Anda. Ini yang utama yang mestinya kita lakukan. Berbaktilah kepada orang tua. Anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mengerti, anak yang bisa balas jasa kepada orang tuanya. Itu kalau orang tuanya sudah meninggal, ya kita doakan mereka. Bakti kita, cinta kasih kita tidak putus oleh kematian, tetapi kasih, bakti, cinta kita kepada orang tua kita tetap abadi. Itu yang mau kita renungkan di bagian pertama bacaan Injil hari ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Artinya apa? Mari kita terbuka akan sabda Allah. Kita mau membuka hati kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu kita dengarkan dari mana? Ketika kita membaca kitab suci. Maka dari itu kita punya kitab suci, bacalah. Kita punya Injil, bacalah. Kita punya kitab suci Perjanjian Lama, Deuterokanonika, Perjanjian Baru, baca itu. Supaya apa? Supaya hati kita, diri kita, hidup kita ini dikuasai oleh sabda Allah yang menguatkan kita. Supaya kita dituntun oleh sabda Allah, sehingga jalan kita ini adalah jalan yang benar, jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang baik. Perbuatan yang kita tunjukkan adalah perbuatan yang baik juga kepada sesama. Sabda Allah itu menuntun kita, membimbing kita, menggandeng kita supaya kita bisa jalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan di atas kehendak Allah. Sabda Tuhan itu selalu menuntun kita kepada kebenaran ilahi. Sabda Allah itu selalu menuntun kita kepada keselamatan jiwa raga kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bacalah, luangkanlah waktu untuk mendengarkan, untuk membaca sabda Tuhan. Jangan katakan tidak ada waktu, selalu ada waktu. Masalahnya apakah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan itu? Baca kitab suci, ya begitu gampang. Tinggal baca kitab suci. Mungkin kita gak usah lama-lama membaca kitab suci. Satu hari cukuplah 5 menit saja kita membaca kitab suci. Sambil kita merenungkan. Sebelum kita naik kendaraan, katakanlah kita baca kitab suci sambil kita renungkan. Ya, kalau dalam perjalanan itu kita ada supir, katakanlah kita akan bisa baca kitab suci. Atau sebelum kita nyetir motor atau mobil gitu, katakanlah kita berdoa, lalu kita baca 1-2 ayat kitab suci menjadi pegangan dalam hidup kita, dan kita jadikan itu sebagai terang dalam hidup kita. Bukankah itu bermanfaat? Biar bagaimanapun juga, mari kita membuka hati kita. Kita sungguh-sungguh menciptakan suasana rindu untuk membuka kitab suci, karena di dalam kitab sucilah kita akan membaca juga sekaligus mendengarkan sabda Allah. Dan sabda Allah itu kita masukkan ke dalam hati kita. Memelihara sabda Allah itu berarti sabda Allah kita terima dan kita masukkan ke dalam diri kita. Dan itu menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Akhirnya bagaimana? Sabda Tuhan itu kita dengarkan, kita masukkan, meresap ke dalam hati kita dan menjadi pedoman dalam hidup kita kepada sesama, kepada orang lain. Memelihara itu artinya apa? Kita membuka diri kita, menjadikan diri kita, hati kita ini di satu pihak menjadi tanah yang subur bagi sabda Allah yang datang, yang masuk ke dalam diri kita. Kita ini diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi tanah yang subur. Dan setelah sabda itu masuk ke dalam diri kita, itu yang pertama, dan kita menjadi tanah yang subur, maka sabda Tuhan itu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai tanah yang subur, itu yang pertama. Yang kedua adalah sabda Allah itu kita laksanakan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, bila kita mau mewujudkan sabda Tuhan dalam kehidupan ini, hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai,
hidup kita akan penuh dengan sukacita karena kita mendengarkan, kita sungguh merasakan Tuhan yang menuntun kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dari kitab suci itu sungguh terngiang dan hadir dalam hidup kita. Hidup kita seperti dituntun, diarahkan ke arah yang benar, ke arah yang baik. Hidup kita didasarkan pada kasih, pada cinta kepada sesama. Maka dari itu marilah kita luangkan waktu, sungguh meluangkan waktu membaca kitab suci. Mungkin gak usah banyak, 5 menit cukup, satu periko mungkin sekitar 5 menitan, dan itu akan menyentuh hati kita, membimbing hidup kita, membuat diri kita terarah kepada sesama. Yang penting adalah sabda Allah itu memimpin hidup kita ke arah hidup penuh dengan kebaikan, menuntun hidup kita menjadi benar, menjadi hidup kita ini dikuasai oleh kasih, dikuasai oleh roh itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita luangkan waktu kita mendengarkan sabda Allah, membaca kitab suci, dan kita memberikan diri kita, hidup kita untuk dituntun oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.